Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita tanggal 17 Agustus 1945 dan sekarang sudah tahun 2025, maka ini adalah HUT atau Dirgahayu yang ke-80 tahun Indonesia merdeka. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang mukmin yang beradab, ya, kita berupaya di samping mengenang, ya, jasa para pahlawan yang telah berjuang, berjihad, mengorbankan darah, ya, nyawa untuk bisa memperoleh kemerdekaan atau meraih kemerdekaan dari penjajah. Maka kita yang hidup sekarang ini tinggal mengisi, ya, menikmati hasil perjuangan para pahlawan, para pejuang. Seyogianya kita isi kemerdekaan ini dengan benar. Kita isi kemerdekaan ini dengan berdasarkan ilmu dan adab yang benar. Kemudian salawat dan salam senantiasa terus, ya, kita tidak lupa, ya, nikmat Islam, ya, yang bisa kita rasakan, ya, yang bisa kita nikmati. Ini berkat perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya termasuk adab kepada Rasul, kita sami'na wa ata'na, kita mendengar sabda beliau dan kita mentaati sunnah-sunnah beliau, kita amalkan. Di antaranya adalah kita harus, ya, menghadirkan rasa syukur yang setinggi-tingginya atas nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana bisa merdeka bangsa kita itu tidak terlepas
dari apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di nikmat kemerdekaan itu adalah rahmat, ya, atas berkat rahmat Allah, maka penjajahan, ya, di Nusantara bisa dihapuskan atau kita mampu mengusir penjajah dulu. Tanpa pertolongan dan campur tangan dari Allah, tidaklah mungkin bangsa kita bisa merdeka atau bisa mengusir penjajah. Ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa kita merdeka. Dengan dibacakannya apa? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini apa? Menyatakan kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Alhamdulillah, dengan nikmat merdeka itu kita bisa tenang, ya, bisa nyaman dalam beribadah kepada Allah, beraktivitas apapun, ya, apakah bekerja, ya, apa bertani, ya, berdagang, seluruhnya menjadi aman, ya, menjadi apa? Mudah dilaksanakan karena merdeka. Oleh karena itu, untuk dapat beradab dengan benar, syukur kita kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita senantiasa meyakini dalam hati nikmat merdeka dari Allah asalnya, kemudian lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dan seluruh anggota badan kita digunakan untuk taat kepada Allah sekaligus mengisi kemerdekaan ini, mempertahankannya jangan sampai hilang nikmat itu dan kembali dijajah, ya. Kedua, kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk syukur, bentuk mengisi kemerdekaan. Setelah bersyukur kita meningkatkan iman, ya, meningkatkan iman dan takwa kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah, ya, barakatin minas sama'i wal. Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah, ya, dari langit dan bumi. Sebab apa? Sebab penduduk negeri atau kita bangsa Indonesia itu mau beriman. Mau apa? Ya, beriman dan bertakwa kepada Allah. Setelah dua itu, ya, syukur dan meningkatkan iman dan takwa, mari kita bagaimana bisa mengisi kemerdekaan ini, ya, dengan senantiasa menjadi, kalau santri adalah santri yang berprestasi, ya, santri yang membanggakan, santri yang alim, ya, dan kemudian bisa berbakti, ya, kepada kedua orang tua, kemudian menghormati guru dan mewujudkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.
Itu baru orang yang mensyukuri kemerdekaan. Ya. Jangan sampai seperti anak-anak yang bergaul, ya, berperilaku buruk, ya, berakhlak tercela, ya, sampai melakukan tindakan kriminal, umpamanya berkelahi, ya, membuli, ya. Membuli itu sampai ada yang meninggal atau sampai terjerumus pada narkoba, ya. Kemudian melawan orang tua, kecanduan game, ya, atau malah judi, ya, online, dan bentuk-bentuk perbuatan tercela lainnya. Itu merusak, ya. Sebagai generasi penerus pemuda, ya, dia telah merusak dirinya dan menjadi beban, ya, menjadi sampah, ya, di masyarakat, gak ada gunanya, ya, tidak bisa diamanai menggantikan, ya, melanjutkan perjuangan, sebab dia berbuat yang tercela. Alhamdulillah, perlu juga kita muhasabah. Apakah pertanyaannya, apakah kita betul-betul sudah merdeka yang hakiki? Ya. Coba direnungkan sendiri. Merdeka yang sebenarnya, sebenar-benarnya merdeka. Ya, kita sudah hitung tadi 80 tahun sudah kita merdeka. Di tahun 2025 ini kita coba merenung secara mendalam, apakah kita betul-betul sudah merdeka yang sebenar-benarnya? Apakah mengartikan kemerdekaan itu bebas, sebebas-bebasnya, hanya semacam itu? Atau sesungguhnya kita itu masih terjajah sebetulnya, ya? Maka kita harus betul-betul mencermati bagaimana umat Islam, ya, itu bisa lepas dari bentuk-bentuk penjajahan modern, ya. Apa itu? Penjajahan di zaman sekarang ini, ya. Ternyata secara syar'i kita ini belum merdeka secara hakiki atau sebenarnya, bila mana kita masih, ya, masih terjajah secara pemikiran, ya, terjajah secara sistem, ya. Coba kita analisis bagaimana penjajahan gaya baru atau neokolonialisme, bentuk penjajahan yang baru sekarang itu. Kolonialisme itu kan penjajahan, neo ini maksudnya artinya baru. Ya, kita sudah merdeka, sudah proklamasi 80 tahun, ya. Nah, ternyata kemerdekaan yang sebenar-benarnya belum kita rasakan. Maka kita telah secara mendalam, ada bentuk neokolonialisme yang harus kita lawan, ya. Yang harus dilawan. Bagaimana umat Islam bisa lepas dari kolonialisme? Yang pertama, ya, supaya bisa lepas, pertama dengan mengembalikan tauhid. Apa? Bertauhid atau menjadikan tauhid sebagai dasar hidup dan negara. Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara tauhid, ya. Ternyata segala bentuk kemerdekaan itu hanyalah fata morgana. Lah, tauhid ini membebaskan manusia dari penghambaan, ya, penghambaan terhadap sesama manusia. Jadi kalau belum bertauhid, manusia itu menghamba kepada sesama manusia. Kemerdekaan yang hakiki ini
bagaimana qul huwallahu ahad, Allahu somad ini bisa kita wujudkan, ya. Kita jangan sampai menghamba kepada sesama manusia. Jadi kalau kita masih dapati orang-orang masih menyembah manusia, masih berbuat kesyirikan, masih mengagungkan penguasa, mengagungkan jabatan, ya, mengesampingkan Allah, menomorduakan Allah, maka dia belum bertauhid, hakikatnya belum merdeka, ya. Belum apa? Merdeka. Karena tauhid membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia, kemudian penghambaan terhadap sistem yang batil, bukan syariat Islam, dan terhadap kecintaan kepada dunia yang membutakan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, la yasluhu halul a'lami illa bitauhidillah. Tidak akan baik keadaan dunia kecuali dengan tauhid kepada Allah. Ya. Coba di negara kita, anak cek, adakah perdukunan di mana perilaku umat Islam itu meminta bantuan kepada jin, kepada setan, ya, dalam melancarkan praktek perdukunannya. Kemudian mereka menyembah, ya, materi, ya, menyembah dunia. Orang yang dihormati adalah orang yang kaya, ya, meskipun dia tidak beribadah. Coba. Jadi menjadikan kekayaan sebagai Tuhan, ya, arbaba min dunillah, sembahan selain Allah. Bagaimana bentuknya? Manakala waktunya ibadah dia tidak beribadah, malah sibuk mengejar dunia. Itu menjadikan Tuhan yang mestinya Allah diibadahi pindah mengibadahi harta. Jadi budak-budak dunia. Berarti apa? Yang nomor satu ini masih menjadi PR berat, ya, belum bertauhid. Maka negara dan umat yang ingin benar-benar merdeka itu harus wajib menegakkan tauhid. Menegakkan tauhidnya itu segala aspek hukum, pendidikan, budaya, dan ekonomi, semuanya, ya. Ini yang pertama, ya, masih kita dapati kendala, masalah bagaimana umat Islam di Indonesia belum bertauhid. Si marak sihir, hipnotis, ya, belum bertauhid. Ilmuwannya juga masih memisahkan adanya dikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Padahal semua ilmu itu harus bermuara kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala yang memberikan atau mengajar. Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Adam dan Nabi Adam kepada manusia, ya. Kemudian yang kedua, Allah, dalam mengisi kemerdekaan ini kita muhasabah bahwa kita harus melawan sekulerisme. Ya, apa itu? Paham yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Dia tidak mau diatur urusan dunianya dengan agama. Namanya orang sekuler. Agama itu hanya boleh urusan di masjid, ya. Tidak mengatur urusan bernegara, tidak usah mengatur urusan di rumah tangga, tidak usah mengatur urusan di masyarakat, tidak usah mengatur urusan lain. Cukup agama itu sifatnya privat dia dengan Allah. Ini orang sekuler, ya. Kita lawan, ya, sekulerisme itu dengan pendidikan Islami, pendidikan ruhani, menyatukan ilmu. Ya,
integrasi ilmu. Sebab sekularisme ini memisahkan agama dari kehidupan. Jadi orang itu nggak usah diatur dengan agama, maunya orang sekuler. Jadi tidak ada pernikahan, ya, mencari harta dengan cara haram, ya, nggak ada halal haram, nggak ada hukum-hukum, ya, maunya sendiri-sendiri, ya, nggak usah diatur agama. Agama hanya dijadikan sekedar urusan privat atau pribadi. Padahal dalam Islam agama adalah panduan total. Panduan apa? Totalitas, sumuliyatul Islam, komprehensif. Tidak ada yang tidak diatur dalam syariat Islam, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, apalagi mengatur negara. Itu deh. Apalagi mengatur negara, urusan pendidikan pasti, urusan rumah tangga pasti, urusan mencari rezeki yang halal pasti, urusan ilmu pengetahuan pasti, semuanya ada, ya, dan diatur dalam agama Islam. Itu yang kedua, ya, masalahnya kita masih, ya, terjajah dengan paham sekulerisme, maka kita lawan sekulerisme itu dengan menjadi orang-orang yang tauhidik. Dia mempelajari ilmu sains, teknologi, tetapi bermuara kepada peningkatan iman dan takwa atau tauhid. Yang ketiga, kita harus menelaah bagaimana atau melawan kapitalisme. Kapitalisme, isme itu paham. Kapital ini benda. Manusia yang berpaham bahwa modal, kapital itu modal, ya. Orang yang memiliki modal, yang memiliki uang banyak ini menguasai ekonomi, ya. Jadi menjajah, monopoli, menguasai perdagangan. Dalam Islam harusnya ekonomi syariah berdasarkan apa? Keadilan Islam, ya. Sementara kapitalisme ini menjajah, ya, menjajah, ya, menawarkan kenikmatan semu, di mana sistem yang mementingkan akumulasi kekayaan oleh segelintir orang. Bagaimana yang kaya tambah kaya, coba lihat itu. Bapaknya kaya, anaknya kaya, cucunya kaya terus. Yang miskin menurunkan juga kemiskinan kepada anak cucunya. Sebab apa? Sistem kapitalis. Cara berdagang, yang menang, yang kuasa itu yang kaya, yang memiliki modal, ya. Islam menentang, ya, sistem kapitalisme dengan ekonomi berkeadilan. Kemudian ada zakat, kemudian ada apa? Larangan riba yang membuat apa istilahnya Zahid lintah darat. Bayangkan meminjam 100.000 bisa mengembalikannya berlipat-lipat. Di Jawanya minjemnya segede jarum, mulanginya segede tiang. Ya kan? Minjem nyile dom baleknonya cagak. Gimana itu? Ngeri kan? Ngeri, ya. Melilit, ya, beranak, rentenir itu apa? Minjemnya bisa beranak, semakin lama semakin besar itu bunganya, ya. Kemudian sistem riba, ya, yang ada di perbankan, ya, sistem rentenir, sistem riba masih, ya, diterapkan di negara kita. Bagaimana ini harus kita lawan, ya, kapitalisme ini kemudian melahirkan riba, ya, melahirkan apa? Dosa. Dan tidak mungkin negeri kita bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu mustahil. Negeri yang penuh barokah itu mustahil kalau di dalamnya sistemnya riba. Allah pasti akan murka dan akan banyak. Hari ini juga, ya, para santri, telah terjadi gempa, ya, di Poso, Sulawesi Tengah, ya, 5 skala Richter, itu artinya besar. Itu videonya sudah mulai ada.
gempa. Belum musibah-musibah yang lain. Maka orang yang riba itu mengundang, ya, menantang murka Allah, ya. Alhamdulillah. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana kita harus melawan komunisme, ya. Paham anti Tuhan ini, ya, komunis, ya. Sebab kita homo religius, manusia itu apa? Makhluk yang bertuhan, ya. Adanya alam semesta ini karena ada yang mencipta. Yang sampai banyak orang-orang yang anti Tuhan, orang komunis, ya. Fitrah iman dan kepercayaan kepada Allah harus kita jaga, ya. Sedangkan ideologi atau keyakinan orang-orang komunis itu bermuara pada ateis atau menghapuskan Tuhan. Bayangkan itu, Tuhan itu tidak ada, ya, dalam kehidupan ini. Orang komunis mengajarkan bahwa manusia hanya sekedar materi, makhluk materi, hidup di dunia hanya berhenti di dunia. Kita tentu tidak. Kita meyakini ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, ada alam akhirat, ya. Kita meyakini, ya, akidah kita ada hari pembalasan, ada yaumil hisab, maliki yaumiddin, di mana nanti seluruh amal perbuatan manusia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia ini, yang telah memberikan nikmat kepada manusia ini. Nah, orang ateis tidak mau, ya. Orang ateis tidak mengakui adanya Tuhan, ya. Alhamdulillah. Maka masalah akidah, ya, mestinya ulama umara itu bersama ulama menjaga akidah umat, ya, membentengi dari bentuk-bentuk penyimpangan dari sekulerisme tadi sudah kita kaji, kemudian apa? Komunisme, ya. Kita hanya bisa menang melawan ini dengan memperkuat akidah, memperkokoh akidah kita, ya, memperdalam ma'rifatullah, ilmu tentang Allah, dan menjadikan iman sebagai identitas utama, ya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh akan diberikan kekuasaan di bumi. Nah, ini berarti kalau kita masih terzolimi terus, tertindas terus, kita masih lemah, berarti kita ini belum beriman, belum bertakwa yang benar, belum beramal soleh yang benar seperti yang Allah janjikan. Maka janji Allah itu belum terwujud. Sebab-sebabnya, ya, syaratnya belum terpenuhi, ya. Syaratnya apa? Beriman, walladzina amanu minkum wa amilus sholihat. Ya, kita masih lihat banyak maksiat, kita masih lihat banyak kemungkaran di muka bumi ini, maka wajar bila Allah belum memberikan kekuasaan bagi atau kepada orang Islam. Kemudian yang kelima, kita mestinya, ya, kemerdekaan ini supaya hakikatnya bisa diraih atau bebas dari sistem politik yang tidak Islami. Ya, demokrasi jelas bukan dari Islam, ya, jelas. Bagaimana suara terbanyak akhirnya, suara Tuhan, suara terbanyak, suara rakyat. Keputusan siapa yang boleh menjadi atau pemenang atau pemimpin itu berdasarkan suara terbanyak yang menang pemilu atau voting ketika terjadi perhitungan untuk menentukan pemimpin. Tidak. Dalam Islam, ya, yang boleh memilih adalah orang yang alim, ahlul hali wal aqdi. Dia alim, dia juga menguasai bidang yang dibutuhkan hajat orang banyak. Dia ahli Quran, dia juga ahli ekonomi. Dia ahli Quran, dia juga ahli sains, dia juga ahli Quran, dia ulama, dia juga ahli teknologi. Itu namanya ahlul hali wal aqdi. Dia memiliki ilmu agama dan dia paham ilmu umum yang pastinya dua dia akan memutuskan dengan
pertimbangan ilmu syariat dan ilmu pengetahuan. Bukan seperti sekarang, siapa yang bisa jadi bupati, siapa yang jadi anggota DPR, siapa yang jadi presiden, yang dipilih oleh mayoritas atau suara terbanyak. Cilakanya yang memilih ini apakah orang pintar semua di negara kita? Yang pintar sedikit, yang alim sedikit, yang banyak orang yang awam, yang banyak orang yang jahil, sehingga memilih tidak berdasarkan ilmu, memilih pemimpin banyak berdasarkan hawa nafsu, tidak didasari ilmu. Dengan buktinya apa? Dengan adanya praktek apa? Membeli suara. Siapa yang nyoblos calon bupati A akan diberi uang sekian, akhirnya dia menang. Atau dengan politik uang atau KKN, bentuk-bentuk apa? Korupsi yang lain, ya, dengan membangun jalan, jembatan, lalu dia supaya menang dipilih dengan memberikan hadiah, ya, fasilitas sekolah atau mungkin pesantren atau fasilitas umum, ya, akhirnya dia menang. Seperti itu, seperti apa? Jual beli suara. Dan inilah cilakanya sistem demokrasi yang menggunakan apa? Suara terbanyak, yang memberikan hak kepada orang yang jahil, orang yang awam, sama haknya, sama nilainya dengan orang yang alim, dengan orang yang pintar. Bobot suaranya sama. Seorang kiai, seorang profesor, dengan seorang pelacur, dengan seorang yang tidak sekolah sama sekali, yang bodoh, sama. Suaranya cuma bernilai 1, dan itu akhirnya apa? Yang suaranya yang alim, suaranya yang ahli ilmu itu kalah dengan jumlah mereka yang awam dan yang jahil. Ada problem ya, kita belum bisa bebas dalam makna dari sistem politik bukan Islam, ya, yang ada di negara kita ini. Harusnya kita bagaimana memperjuangkan sistem politik yang Islam, yang Islami, yang berdasarkan syariat Islam. Ukurannya itu dengan syuro tadi itu, ya, bermusyawarah. Yang mana yang bermusyawarah adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang intelektual, yang memiliki ilmu agama dan ilmu umum yang tinggi. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ya, kita harus mengisi kemerdekaan, membangun perlawanan budaya terhadap dominasi budaya barat, budaya asing, ya. Kita ini orang Islam, orang Timur, kita harus melawan penjajahan gaya baru seperti banyaknya film-film, musik-musik, fashion, gaya hidup, ya. Orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam yang masuk ke negara kita Indonesia, ya. Maka anak muda tidak boleh dicekoki dengan narasi hak asasi manusia bebas sebebas-bebasnya, sehingga pakaian orang-orang barat ditiru di Indonesia. Gaya hidup mereka mabok-mabokan ditiru di Indonesia. Bermusik, berolahraga yang berlebihan, ya, menjadikan olahraga mengalahkan ilmu akidah, ya. Penguasaan ilmu agama ini lemah, tapi penguasaan keterampilan olahraga lebih tinggi, ya. Orang semuanya, ya, kursus ini, tapi untuk agama malas, ngaji saja nggak bisa, akidah tidak paham. Akhirnya apa? Umat Islam ini lama-lama hancur, ya, sedikit demi sedikit mengikuti budaya orang Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, bukan budaya Islam. Karena itu kita ini dijajah, ya, dan harus kita lawan. Maknanya kita belum merdeka dari penjajahan budaya atau kultural, dari dominasi budaya asing. Kemudian berikutnya yang ketujuh, kita harus membangun kemandirian ilmu dan teknologi. Setelah kita ini Zaid, ya, menguasai akidah, akhlak, syariah, hukum, Al-Quran, hadis, kita mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi agar bangsa kita tidak tertinggal. Bangsa kita ini bangsa apa? Dikenalnya oleh bangsa lain sebagai konsumen,
ya kan? Pembeli ya produk-produk elektronik ya, teknologi itu kita cuman beli saja, tidak memproduksi ya. Berarti kita ketinggalan sebagai user saja, paling pengguna. Oleh karena itu kita dari balik ya, dari lahir, bagaimana usia mulai sekolah belajar berapa 3-4 tahun mulai sampai balik itu penguatan ilmu agama ya, pondasi ilmu syar'i, pondasi ilmu akidah, ilmu akhlak. Baru kemudian setelah balik sekolah berikutnya atau perguruan tingginya bisa ke bidang ilmu pengetahuan umum dan teknologi ya. Sebab kalau tidak begitu ya hanya orang yang satu bidang agama saja, atau orang yang bidangnya umum saja, tidak menguasai agama, menguasainya cuma umum. Akhirnya apa? Bisa merusak ya, tidak punya keimanan. Atau ilmu agama saja, tidak menguasai teknologi ya, jadi timpang. Yang benar sejak kecil penguatan pondasi akidah yang kuat, iman yang kokoh, baru nanti setelah dewasa bisa mempelajari ilmu teknologi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, agar terjadi keseimbangan ulama yang intelektual yang ulama. Ini yang diharapkan Zaid. Bagaimana dia bisa dua-duanya seimbang ya. Dan itulah yang diharapkan ke depan bisa menggantikan ya, yang menuju pada orang-orang yang ahli agama dan ahli teknologi atau ilmu pengetahuan yang lain. Alhamdulillah, mestinya ya kita berupaya pada akhirnya menjadikan pribadi kita, pribadi muslim, sebagai pusat revolusi spiritual ya. Sebab semua bentuk perlawanan akan sia-sia jika hati kita masih dijajah ya. Hati kita masih dijajah ya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada dalam diri mereka sendiri. Maka perjuangan merdeka dimulai dari dalam. Kembali itu yang sering Abi sampaikan, tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Kemudian ikhlas, menjadi orang yang mukhlis. Kemudian zahid, menjadi orang yang zuhud. Dan mujahadah, sungguh-sungguh, senantiasa muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dan jangan sampai menjadi budak dunia. Merdeka sejati adalah saat seseorang tidak takut pada makhluk karena ia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merdeka sejati, ia tidak tergoda dengan dunia karena ia hanya berharap surga. Ia tidak kehilangan arah karena hatinya terikat kepada Al-Quran. Ia hidup bukan karena sistem membiarkannya hidup, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ruh dan misi perjuangan dakwah ilallah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Merdeka dengan tauhid, bebas dari nafsu, berjihad melawan ideologi batil, dan menjadi nur cahaya peradaban. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.